Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari kita punya konsep di dalam pemikiran kita bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menerima berkat yang berlimpah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita mengalami penyertaan Tuhan dalam bentuk status sosial yang tinggi. Menjadi pertanyaan, apa benar demikian konsep itu yang ada dari kebanyakan orang? Memang tidak salah Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam satu pekerjaan, kita memiliki status sosial yang tinggi di dalam lingkungan masyarakat. Namun ketika kita mengukur berkat Tuhan hanya sebatas dengan kuantitas kedudukan, maka kita akan cenderung menghakimi orang lain. Ketika mungkin ada orang lain yang jabatannya ada di bawah, status sosialnya ada di bawah, bisa saja kita akan ngomong kepada mereka, makanya banyak doa, supaya nggak di bawah terus, supaya di atas. Lantas jadi pertanyaan juga, ketika kita mungkin saat ini sedang ada di bawah, status kita, mungkin kedudukan kita sedang ada di bawah, apakah itu sebuah kesalahan karena mungkin kita kurang dekat dengan Tuhan atau kita tidak mengalami penyertaan Tuhan? Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dan mari kita coba perhatikan ayat yang kelima. Ada sesuatu yang menarik. Sejak ia memberikan, yaitu Potifar, kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf. Kita melihat ada satu yang menarik, yaitu begini, bahwa Potifar diberkati Tuhan dengan luar biasa. Rumahnya diberkati Tuhan, ladangnya diberkati Tuhan. Siapa Potifar? Potifar bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Potifar bukan orang yang dekat kepada Tuhan. Potifar bukan orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Potifar bukan orang yang menyembah Tuhan. Namun dia diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Ayat yang kelima ini menekankan demikian. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Rupanya berkat yang dialami Potifar bukan karena dia dekat dengan Tuhan, bukan karena dia itu menyembah Tuhan, bukan karena dia punya hubungan khusus dengan Tuhan, tetapi karena Yusuf. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa Yusuf menjadi alasan Tuhan memberkati Potifar? Rupanya berkat yang diterima Potifar bukan karena kedekatan Potifar dengan Tuhan, tetapi karena Yusuf. Nah, saudara-saudara, alasan bahwa Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf inilah yang akan kita mau renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Ketika kejadian ini berlangsung, ketika Tuhan ayat yang kelima berlangsung ini tentu tidak terjadi begitu saja. Kalau kita lihat kisah Yusuf, maka kita bisa belajar bagaimana dia pertama kali itu dijual oleh saudara-saudaranya dan dibeli oleh Potifar. Kalau kita melihat bahwa ketika Yusuf dijual itu usia 17 tahun dan ketika Yusuf menjadi raja muda di Mesir itu usia 30 tahun dan Yusuf sempat ada di penjara sekitar 2-3 tahun, maka sangat besar kemungkinan Yusuf ada di rumah Potifar sekitar 10-11 tahun. Kita mau belajar bagaimana Yusuf bisa menjadi berkat bagi Potifar buat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ingat, Yusuf bekerja di Potifar sekitar 10-11 tahun.
Tentu ketika awal mula kali Yusuf masuk ke rumah Potifar, tidak serta-merta Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengelola rumahnya, untuk mengelola rumah tangganya, tidak. Tetapi ada proses yang terjadi. Ada dua alasan kenapa akhirnya Potifar mempercayakan Yusuf. Yang pertama, alasan pertama, Yusuf punya etos kerja yang baik. Mari kita perhatikan Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Rupanya ketika Yusuf tiba di rumah Potifar, maka Yusuf sudah mulai mengerjakan semua hal yang diperintahkan untuk dikerjakan. Apa yang diperintahkan dia kerjakan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun demi tahun dia kerjakan semua, dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar dia kerjakan semua. Dan dari sini rupanya tuannya melihat bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan betul-betul dilihat oleh Potifar. Lewat apa? Lewat segala sesuatu. Alkitab berkata segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Artinya apa? Ketika Tuhan membuat berhasil, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak berdiam diri. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Dan ketika dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dia punya etos kerja yang baik. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dia kerjakan dengan baik. Di situ kita bisa melihat Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Dan Potifar tuannya bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Hal yang kedua, Yusuf punya integritas. Pasal 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kalau yang pertama tadi Yusuf punya etos kerja yang baik. Yang kedua, Yusuf punya integritas. Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Ketika Potifar melihat, bertahun-tahun dia melihat bagaimana Yusuf bekerja, maka timbul kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa timbul 1-2 hari. Kepercayaan itu timbul beberapa waktu, orang melihat dan akhirnya timbul kepercayaan sehingga apa? Sehingga Potifar memberikan tanggung jawab yang besar kepada Yusuf. Dua hal ini yang membuat akhirnya Yusuf menjadi berkat buat Potifar. Yang notabene dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pada kenyataannya dia bukan orang yang dekat kepada Tuhan. Ketika Potifar diberkati, jadi pertanyaan, Yusuf naik pangkat jadi orang merdeka? Tidak, dia tetap jadi budak. Tetapi dia jadi budak yang mampu memberkati, yang mampu memberkati tuannya. Dia jadi budak yang mampu memberkati lingkungannya. Dia menjadi budak yang mampu memberkati sekitarnya. Mungkin saat ini kita tidak ada di dalam kedudukan yang di atas dalam pekerjaan kita. Jabatan kita mungkin di bawah-bawah. Status sosial kita mungkin juga ada di bawah. Kita mungkin sama dengan apa yang Yusuf alami. Ketika kita ada dalam keadaan demikian, maka kita mau belajar sama seperti Yusuf. Tetap punya etos kerja yang baik. Apa yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita terus melakukannya, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil. Dan kita terus melakukannya dalam proses waktu. Ingat, integritas itu akan muncul. Kita akan bisa dipercaya. Dan mungkin ketika kita terus dapat dipercaya, kita mampu memberkati di mana tempat kita bekerja. Di mana kita bekerja mungkin bukan orang percaya, tapi kita mau menjadi berkat. Ketika kita ada dalam lingkungan, kita mampu jadi berkat. Ketika mungkin kedudukan kita hanya rendah, tapi kita jadi berkat. Karena apa? Kita punya etos kerja yang baik dan kita dipercaya. Dan yang pasti Tuhan menyertai apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau melihat tentang bentuk penyertaan Tuhan. Tentang bentuk berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kami Tuhan, dimanapun kami, bukan masalah kedudukan kami, status sosial kami Tuhan. Mungkin kami saat ini ada di bawah Tuhan. Dalam jabatan, dalam status sosial. Tapi kami mau belajar sama seperti Yusuf Tuhan. Kami tetap mau punya etos kerja yang baik. Kami mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan
menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, punya integritas Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau menyertai kehidupan kami, maka Engkau Tuhan mau juga memakai kami sama seperti Engkau memakai Yusuf untuk menjadi berkat di mana kami berada, di mana kami ada, buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dimanapun kami berada, berkati Tuhan ketika kami bekerja, apapun yang kami lakukan, apapun kedudukan dan posisi kami, Tuhan memberkati. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan, tangan-tangan kami, kaki kami, Tuhan memberkati. Terima kasih, memberkati bangsa kami, memberkati negara kami, memberkati gereja lokal kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai aktivitas kami sepanjang hari ini dengan penyertaan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.